Oke, sinkronisasi. Oke guys, balik lagi di YouTube channel Al-Fajar NR. Oke, dan kali ini kita akan bahas seputar RTD M8 ya. Ini aku jelaskan di awal video. Jadi untuk lampu M8 ini itu rekomendasi sekali, terutama buat motor bebek atau matic ya kan. Kalau motor bebek matic itu lebih ke soket H6 ya. Khusus untuk yang masih pakai bulam, itu yang masih pakai soket H6 H4 itu masih bisa untuk pakai RTD M8 ini. Oke, sebenarnya ini bukan hanya untuk motor ya, bisa untuk mobil dan juga truk mungkin. Ya karena dia bisa supply voltase dari 12 volt sampai 24 volt ya. Untuk review RTD M8 seperti itu ya. Jadi sekarang kita balik ke ini motor Supra X125. Ya mungkin aku juga salah sih ini. Aku juga masih belajar juga dari kelistrikan motor. Aku saranin sih pasang relay ya. Karena di lain sisi RTD M8 ini tuh dia arusnya besar banget. Emang. Ini sebenarnya kita bahas ke kabel kuning sih. Otomatis kan kalau udah full DC dia kabel kuningnya ikut kontak ya. Dari pabrikan kan dia cuman supply apa aja. Dia cuma nyuplai lampu speedometer ya. Itu lampu speedometer sih emang kecil-kecil. Lampu rem, lampu switch rem itu dia ngikut kontak ya. Switch depan sama yang bawah belakang ya kan. Itu masih kontak juga. Flasher itu juga kontak. Larinya langsung ke saklar sen ya. Jadi dia nyuplai ke sen. Ya walaupun dari pabrikannya masih bulam ya. Kan kalau untuk sen kan cuman sementara aja ya nyalanya. Jadi nggak gede ya, gede juga. Arusnya gede juga untuk lampu bulam ya. Terus lampu belakang tadi kan masih bulam juga. Mungkin kecil juga sih menurutku. Rem kan paling cuman sesaat doang kan. Yang supply ke kontak itu ada CDA. Kalau CDA aku kurang tahu, mungkin kecil juga sih karena ya cuman ngidupin kelistrikan CDA. Udah sih itu aja sih untuk kabel kontaknya Supra dari bawaannya pabrik ya. Oke, lanjut lagi ke tadi full DC. Otomatis kan kabel kuning jadi kontak ya. Dia terbebani misal pasang M8 ini 2 biji ya kan. Aku kurang tahu ampernya berapa sih. Kayaknya sekitar 2,5 sampai 3 mungkin. Ini aku kira-kira aja ya. Yang aku takutkan itu kalau langsung jumper ke kontak itu dia takutnya kabel kontaknya itu nggak kuat. Jadi ibaratnya pasang klakson keong lah ya. Kalau pasang klakson keong kan tahu sendiri kalau langsung itu dia nggak kuat, panas dia. Nah kalau takutnya RTD M8 ini juga seperti itu. Jadi untuk amannya itu kita pasang relay kabel warna kuning. Jadi khusus untuk lampunya ya, jalur lampunya kita kasih relay. Mau lampu utama aja bisa sih, tapi mungkin pemasangannya kabelnya bakal banyak banget. Aku pasang full DC, jadi full DC nya itu dia udah pasang relay. Jadi kabel kuning nggak langsung ke kontak tapi ke relay, langsung ke aki ya kan. Mungkin di sini banyak yang salah kaprah tentang relay. Mungkin orang pada ngira relay itu biar akinya nggak soak. Nggak juga sih. Menurutku lebih relay itu, menurutku ini aku juga masih belajar ya. Mungkin kalau salah ya mohon maaf ya kan. Jadi relay itu lebih ke jembatan baru. Jadi relay itu sebenarnya kalau dia udah aktif itu dia juga makan arus loh. Jadi relay itu sebagai jembatan baru atau kabel baru ke ngambil arus dari aki ya kan. Ya maka dari itu aku RTD M8 ini kayaknya panas banget. Arusnya juga gede ya kan. Takutnya nanti semuanya ikut drop. CDA drop, jadi mungkin larinya jadi nggak berebet-berebet atau gimana gitu kan.
Jadi untuk amannya aku saranin pakai pasang relay ya. Jadi untuk jembatan baru biar kabel kontaknya juga awet ya kan. Oke, jadi mungkin seperti itu aja di video kali ini. Kita akan jelaskan cara pasangnya karena pasangnya ini agak ribet sebenarnya untuk RTDM 8. Mungkin kalau misalnya pasang satu nggak ribet amat sih, karena pasang dua jadi harus menyesuaikan, jadi harus rata lah paling nggak cahayanya, nggak jonjing gitu loh kan, jadi selewah ya kan. Oke, seperti itu aja. Oke, jadi mungkin untuk pemasangan tutorial di video ini mungkin aku nggak 100% tutorial, jadi sampai tutorial cara nyoldernya enggak ya. Mungkin videonya lebih ke review pemasangannya aja ya, dari step by step sesudah pemasangan lah pokoknya. Oke, jadi stay tune aja di video ini. Oke, silakan menyaksikan. Oke, di sini udah aku lepas batok kepala Supranya. Dan ini masih ada isiannya ya. LED Osram. Sebenarnya ini udah bagus ya. Jadi kita harus nyoba yang lebih bagus lagi ya kan. Oke, jadi kita lepas dulu. Oke, ini dia RTDM 8 ya. Kita akan coba. Oke, cuman gini aja. Oke, untuk posisi ini di atas ya. Seperti biasa, kancingannya muter ya. Ditekan lalu diputar. Oke, jadi ini dia soket H4 nya udah aku potong seperti ini. Ini enggak aku pakai, ini kita buang aja. Oke, dan seperti ini ya. Jadi ada skemanya, nanti warnanya ini lampu apa seperti ini ya. Oke, setelah ini kita tinggal isolasi bakar dua-duanya ya ini ya. Jadi tinggal kita chamber paralel dua-duanya. Oke guys, jadi seperti ini. Udah aku rapikan semua. Kabelnya udah aku isolasi bakar. Aman ya. Ini udah 3 pin, soket 3 pin ke motor. Dan ini modulnya aku kasih isolasi bolak-balik di sini, di bagian lebih ke batok kepalanya ya. Ini juga dua-duanya. Oke, kenapa aku taruh situ, nanti takutnya kalau dipasang di reflektor itu kepanasan, karena udah aku coba ternyata emang agak lumayan panas untuk pemakaiannya. Jadi seperti ini, tinggal kita coba ya. Oke, di sini kita coba pakai aki dulu ya. Untuk setel lampu jauh dan juga kemiringan dengan ini ya. Kita butuh obeng. Paling obeng kecil lah ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita harus dimaju mundurin posisi untuk lampu jauhnya nanti. Setelnya di bagian bawah sini ya. Oke, bisa kalian lihat nih ada baut di sini ya untuk nyetel lampu jauhnya. Oke guys, jadi seperti ini lampu jauh, bawahnya itu lampu dekat ya. Oke, yang satunya aku lepas dulu, jadi kita harus nyetel salah satu dulu untuk lampunya.
Oke, ini aku lepas dulu satunya, jadi kita setel dulu yang lampu ini. Oke, bisa kalian lihat ya, ini lampu jauh dan lampu dekatnya itu ada space gelap di tengah-tengahnya ya. Nah, bagian sini itu kalau di lapangan atau di jalan ya, itu nanti lampu jauhnya tuh tinggi banget karena udah aku coba, dan ini emang aku nyetel lagi. Jadi harus gimana, jadi lampu jauhnya itu harus seperti ini, enggak seperti ini setengah ya. Jadi kita harus paling enggak lampu jauhnya itu sekitar 60% ya, yang 40% nya itu kemakan sama lampu dekat gitu. Nah, ini aku mundurin, ini agak maju, jadi dia kalau maju dia tambah ke atas. Nah, space nya ini harus jangan sampai ada space gelap di tengah-tengahnya ya, untuk cara setelnya. Oke, jadi hasilnya seperti ini untuk rekomendasiku ya. Jadi kemakan berapa ya, 30 lah, lampu jauhnya 60. Oke, setelah setel yang satunya, kita setel yang sebelahnya lagi ya. Kan udah disetel yang satunya, tinggal menyesuaikan aja. Yang agak ribet emang ini kalau pakai lampu dua gitu. Nah, ini ya, ini lampu yang baru aku masukin, jadi kita harus menyesuaikan garis cut off nya dengan yang sebelah biar presisi ya. Oke, dan untuk lampu jauhnya juga ya, ini agak ribet juga kan, lampu jauh juga harus presisi juga setelan maju mundurnya. Oke, jadi ini hasilnya setelah aku setel. Jadi banyak bocal-bocalnya ya, karena agak lumayan susah untuk mempresisikan untuk lampu jauhnya. Dan ini udah kelar semua. Oke. Nah, di sini untuk pemasangan lampunya ini, dia tuh kan ngancing, diputer ngancing gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak ngancing banget. Jadi kalau dia ngancing itu dia cut off-nya miring. Jadi untuk patokannya masang ini tuh di kabel ini. Kabel ini harus sejajar lurus atas ke bawahnya tuh loh. Nah, pokoknya ini bagian ini tuh harus lurus ya. Kalau miring dia nanti cut off-nya juga miring. Dan ini kenapa aku kasih sini itu modulnya, karena ini panas ya, lumayan ya, nggak panas-panas banget ya. Oke, kenapa aku taruh di bagian sini itu, karena dari depan ini, nah ini kan lubang, jadi biar ada sirkulasi angin dari depan ya, dapat aerodinamisnya tuh dapat ya kan, biar modulnya itu dia nggak begitu panas ya, jadi kena angin gitu. Oke, sebenarnya ditaruh di reflektor ini bisa, tapi kayaknya nggak kena angin ya, dan takutnya nanti reflektornya itu meleleh. Dan ya karena itu kenapa aku taruh di bagian samping, biar dapat angin ya, biar panasnya itu memuai seperti itu.
Oke guys, jadi kali ini kita akan review untuk lampu ini. Kita matiin dulu lampu dekat. Kalian bisa lihat ya, cut off nya. Ini aku ada di lapangan ya soalnya ya, jadi gelap banget memang. Untuk lampu jauh kita tes ya. Lampu jauh emang di mataku samar-samar sih. Ini ya, lampu jauhnya seperti ini. Kalau tembok, jadi emang di atasnya mobil lah, kalau aku bisa kira-kira tuh atasnya mobil gitu. Masih agak lumayan lah ya. Jadi ini posisi aku ada di depan ya. Jadi mungkin pengendara mungkin segini gitu loh. Untuk pengendara di depan tuh lumayan nggak silau sih. Ini nggak sesuai di mataku loh ini. Jadi kalau susah ini, kameranya susah. Jadi kalau dipandang di mataku itu dia tuh kayak mata gitu. Nah seperti ini. Sesuai pandangan mata seperti ini ya. Kita coba untuk lampu jauhnya. Lampu jauhnya pasti gila. Ini ada bayangan ya, pasti ada bayangan. Ini silau sih. Ini lampu jauh ya posisinya. Udah kelihatan lah silau, ada bayangan di kamera. Oke, lampu dekat. Ini aslinya susah banget pakai kamera ini. Di kamera action cam kelihatan nggak ya? Untuk posisi lampu jauh seperti ini ya. Jadi ini aku berapa meter ya coba? 15 meter begitu. Ada sih ini. Gak kelihatan aku sih. Oke, ini dari depan. Aku bingung mau review lampu ini gimana posisinya. Mungkin seperti ini ya. Ini jauh banget. 15 meter ada ini aku. Jadi terang banget kan dari kita tes lampu jauhnya untuk oke sip, ini agak miring ya. Oke, jadi seperti ini lampu jauh. Kalau di tembok biar kelihatan ya. Nah seperti ini, lebih jelasnya seperti ini ya. Intinya nggak ada space di bagian tengah-tengah ya, antara lampu jauh sama lampu dekat. Kalau nanti ada space itu paling tinggi banget. Ini aja udah tinggi banget tuh. Ini mungkin sekitar di atasnya mobil gitu, seatasnya segitu ya. Iya, posisi terang banget. Asli terang banget ini. Wah, ini bener sih. Silau banget nih. Di Ycam gimana? Di action camku, aduh di mataku emang silau banget sih. Oke bro, silau banget ini untuk lampu jauhnya. Buat ngedim lumayan. Tapi jangan dibuat apa ya. Ya untuk lampu dim seperti ini ya. Gila. Jadi gunakan dengan bijak ya untuk lampu dim. Ya walaupun terang banget kayak gini ya kan. Oke guys, jadi kita tes untuk sampai titik tergelap ya. Ini masih terang loh sampai sini. Oke. Oke, ini kondisi hujan ya.
Bentar, nanti aku fotokan. Jadi kalau video dan foto itu feel-nya tuh beda kalau foto sama video. Oke. Oke, ini lampu dekat. Yo. Oke, ini lampu jauhnya ya. Jadi ini di atas kepalaku kameranya. Oke, seperti itu ya.